Rival sebut Timnas Indonesia berkembang dengan pesat, ambisi pemain Liga Inggris bersama Timnas Indonesia, calon Kapten Garuda di Piala Asia 2023. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Irak puji Timnas Indonesia berkembang pesat, Garuda bawa skuad mewah di Piala Asia. Timnas Indonesia baru saja menggelar uji coba yang kedua kalinya melawan Libya. Sebenarnya dalam perjumpaan kedua ini, skuad Garuda memiliki misi untuk balas dendam di pertemuan yang pertama. Maka tak heran beberapa perubahan terjadi pada pertandingan malam ini. Tekad untuk merengkuh hasil terbaik sebelumnya sempat dikobarkan oleh para punggawa Garuda. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga asa dan moral positif jelang bergulirnya Piala Asia 2023. Terlepas dari skor yang diperoleh malam ini, mengutip dari pernyataan Justinus Laksana, bahwa hasil akhir bukanlah tujuan utama dari sebuah laga uji coba, melainkan untuk bereksperimen sehingga tahu apa yang harus dilakukan serta belajar dari kesalahan. Sehingga pada pertandingan yang sesungguhnya para pemain tidak membuat kesalahan yang sama. Tujuan uji coba adalah eksperimen, mau dibantai, kalah, gak penting. Yang penting tahu apa yang harus dilakukan dan belajar dari kesalahan hingga pada Piala Asia tidak melakukan kesalahan yang sama. Ujar ex-pelatih futsal Indonesia tersebut. Apa yang dijelaskan Coach Justin ini bisa dibilang linier dengan statistik yang ditunjukkan pada saat leg pertama yang memihak kepada pasukan Garuda. Misalnya dari segi penguasaan bola, laman lapangbola.com mencatat bahwa sepanjang permainan berjalan, anak-anak Garuda yang tampil cukup menekan bisa mendapatkan penguasaan bola hingga mencapai 61%. Dibandingkan dengan Libya yang hanya bisa mengcover penguasaan bola di angka 39% saja. Pun demikian halnya dengan umpan yang dilakukan. Akurasi umpan, akurasi tembakan pun sepenuhnya memihak pada pasukan merah putih. Dengan statistik yang lebih baik seperti itu, sejatinya Timnas Indonesia mampu menampilkan permainan yang lebih baik daripada Libya. Sementara itu melihat hal ini, punggawa Timnas Irak Hussein Ali melempar pujian kepada Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Ali tepatnya menyebut skuad Garuda Aswan Sintayong telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Grup keempat, Grup D sangat kuat, terutama tim Jepang yang tampil kuat untuk menjuarai Piala Asia, dan hasil terkininya adalah bukti terbaiknya. Tim Vietnam dan Timnas Indonesia juga sudah banyak berkembang, ungkap Hussein Ali. Apa yang dikatakan oleh pemain SC Heerenveen Hussein Ali barangkali memang benar adanya. Apalagi Timnas Indonesia dipastikan melangkah ke Piala Asia 2023 dengan dibekali 11 pemain yang berkarir di luar negeri. Selain pemain keturunan, beberapa pemain lokal juga tengah membela klub luar negeri. Mulai dari Marcelino Ferdinand hingga Sadil Ramdhani yang masih merumput di luar Indonesia. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Makwalam Bahar pun cukup nyaman di Liga Korea. 2 tahun membela Ansan Greeners, Asnawi hijrah ke Jeonnam Dragons pada 2023. Pratama Arhan juga masih tercatat sebagai pemain Tokyo Verdy di Liga Jepang sejak Maret 2022. Kemudian pemain naturalisasi berdarah Spanyol Jordi Amat juga masih terikat kontrak dengan Johor Darul Taksim setelah sebelumnya malang melintang di Eropa. Selain itu, beberapa pemain keturunan juga masih meniti karir di benua biru. Adalah Justin Hubner bersama Wolverhampton Wanderers, Elkan Bagot bersama Ipswich Town, Sandy Walsh bersama Calvi Beckland, Ivar Jenner bersama York Utrecht, Rafael Struijk bersama ADO Den Haag. Adapun Sain Patinama baru saja mengakhiri kontraknya dengan Viking FK di akhir 2023. Namun demikian, pemain 25 tahun itu dilaporkan bakal tetap berkarir di klub Eropa. Dengan demikian, pengalaman para pemain abroad ini diharapkan bisa mendongkrak prestasi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Calon Kapten Timnas Indonesia di Piala Asia, Jordi Amat. Secara pengalaman, Jordi Amat memiliki jam terbang paling tinggi ketimbang personel Timnas Indonesia yang lain. Bek 31 tahun ini pernah memperkuat klub-klub top Eropa seperti Real Betis,
Swansea City, Rayo Vallecano. Ia juga pernah menjadi kapten klub Liga Belgia Kasiopen hingga kini menduduki jabatan yang sama bersama klub raksasa Liga Malaysia Johor Darul Takzim. Menarik jika Sintayong akhirnya memilih Jordi Amat untuk menduduki posisi penting yang satu ini. Kedua, Mark Locke. Mark Locke dinilai cocok menjadi kapten timnas Indonesia. Selain karena faktor kepemimpinan dan skill, Mark Locke juga menguasai banyak bahasa seperti Indonesia, Belanda, dan Inggris. Sehingga secara komunikasi tak akan sulit dengan pemain yang lain. Ia pun sudah mencatatkan debut sebagai kapten timnas Indonesia. Hal itu saat timnas Indonesia tumbang 4-0 dari Libya di Liga Uji Coba pada Selasa 2 Januari lalu. Asnawi Mangkualam. Pemain yang satu ini berstatus sebagai kapten timnas Indonesia sepeninggal Fakhrudin Arianto yang tak lagi dipanggil ke skuad Garuda. Piala Asia 2023 wajib dijadikan Asnawi Mangkualam menjadi momentum untuk bangkit. Sebab performa Asnawi Mangkualam dalam 2 laga terakhir bersama timnas Indonesia menjadi sorotan. Jika bersinar di Piala Asia 2023, Asnawi Mangkualam juga bakal lebih mudah untuk mencari pelabuhan baru. Sekedar diketahui, Asnawi saat ini berstatus tanpa klub setelah tidak memperpanjang kontrak bersama klub Liga 2 Korea Selatan Jeonnam Dragons. Baru menghadap Sintayong, janji Elkan Bagot bersama timnas Indonesia. Tergabung di grup D Piala Asia 2023, timnas Indonesia bertemu dengan Irak, Vietnam, dan Jepang. Grup yang terbilang tidak mudah untuk pasukan merah putih, namun masih ada peluang untuk merengkuh poin untuk bisa lolos ke putaran selanjutnya. Elkan Bagot yang baru saja merapat di pemusatan latihan memastikan diri bahwa seluruh penggawa Garuda akan melakukan dengan maksimal. Kami akan memastikan bahwa kami melakukannya dengan benar pada saat turnamen Piala Asia 2023 dimulai, kata Elkan Bagot. Sang pemain sendiri menjadi pemain terakhir yang bergabung ke TC Timnas Indonesia. Yang mana sebelumnya pemain kelahiran Bangkok, Thailand tersebut harus lebih dulu memperkuat Ipswich Town. Elkan Bagot dalam daftar susunan pemain Ipswich Town kontra Queen's Park Rangers atau QPR yang berakhir sama kuat 0-0 pada Sabtu lalu. Dikatakan Elkan Bagot kondisinya saat ini dalam keadaan yang sangat bugar. Maka dari itu dia akan berusaha memberikan kontribusi terbaik untuk Merah Putih. Lebih dari itu, gelandang timnas Indonesia Mark Locke pun optimis skuad Garuda bisa memberikan prestasi terbaik di Piala Asia edisi kali ini. Sebab TC dan uji coba akan memaksimalkan seluruh pemain. Menurutnya kondisi tim pun sangat baik dan semua pemain bertekad memberikan hasil maksimal di Piala Asia.